Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Syafirla Pulindur Aida dengan NIM 25106 11071. Saya dari Prodi Hukum dan dari Hukum Adat Lokal E. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang hukum waris adat, khususnya yaitu suku Sunda. Yuk simak berikut ini. Oke, akan aku mulai dari latar belakang suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku terbesar di Indonesia yang mendiami wilayah Jawa Barat, Banten, dan sebagian Jakarta. Masyarakat Sunda juga dikenal memiliki nilai budaya yang kuat seperti sile asih, sile asah, dan sile asuh yang artinya saling menyayangi, saling mencerdaskan, lalu saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang turut mempengaruhi bagaimana hukum waris adat mereka berlaku. Oke, untuk pengertian hukum waris adat itu sendiri adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan seseorang yang sudah meninggal dunia diteruskan atau dibagi kepada keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks suku Sunda, hukum waris adat tidak hanya soal pembagian harta, tapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial antar anggota keluarga. Menurut Prof. Terhar, hukum waris adat mencakup aturan-aturan yang berhubungan dengan proses penerusan dan peralihan harta kekayaan dari generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat Sunda memiliki beberapa sifat yang khas, yaitu diantaranya adalah kekeluargaan dan musyawarah, di mana pembagian harta itu lebih mengutamakan mufakat keluarga daripada aturan yang kaku. Lalu tidak terlalu formal, proses pewarisan sering dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan keluarga. Lalu ada juga yang fleksibel dan kontekstual, aturannya bisa berbeda-beda tergantung kebiasaan setiap keluarga atau daerah. Dan yang terakhir, seperti berorientasi pada keadilan dan kerukunan, tujuan utamanya adalah menjaga keharmonisan keluarga, bukan sekedar membagi sebuah harta. Kayak gitu. Berbeda dengan suku Batak yang patrilineal atau suku Minangkabau yang matrilineal. Suku Sunda menganut sistem kekerabatan bilateral. Artinya, garis keturunan dihitung dari kedua belah pihak, yaitu pihak ayah maupun ibu. Dalam sistem ini, baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang setara untuk menerima warisan dari orang tua mereka. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Prinsip ini sejalan dengan nilai kesetaraan yang hidup dalam masyarakat Sunda. Sebagai contoh nyata, bayangkan semisal sebuah keluarga Sunda di Bandung ketika sang ayah meninggal dunia, yang meninggalkan sebuah rumah, sawah, dan sejumlah uang. Nah, dalam tradisi Sunda, keluarga akan berkumpul terlebih dahulu dan terdiri anak-anak, saudara kandung, almarhum, dan tokoh keluarga yang dituakan untuk bermusyawarah bersama. Dan tidak ada satu pihak yang memaksakan kehendak. Semua anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapat bagian yang dianggap adil oleh keluarga. Rumah adat atau tanah pusaka keluarga biasanya dipertahankan secara bersama dan tidak dijual demi menjaga identitas keluarga. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hukum waris adat suku Sunda bersifat bilateral, fleksibel, dan sangat mengedepankan nilai musyawarah dan kerukunan keluarga. Sistem ini mencerminkan karakter masyarakat Sunda yang sangat ramah, harmonis, dan menghormati hak semua anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan. Hukum waris itu sendiri bukan sekadar soal harta, tapi juga soal bagaimana suatu keluarga menjaga ikatan dan meneruskan nilai-nilai leluhur ke generasi berikutnya. Dari sini juga bisa dilihat kadang-kadang ada sedikit konflik, satu atau dua konflik karena masih banyak yang tidak mau kalah. Nah, kalau seperti itu masih bisa kita rundingkan lagi gitu. Intinya di suku Sunda ini lebih ke musyawarah. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.